Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing ya mengenai latihan soal sertifikasi PBJ pengadaan barang atau jasa sesuai dengan Perpres 12 tahun 2021. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikasi PBJ dari LKPP atau yang level 1 ya, level yang awal ya, level dasar ya. Jadi nanti ada berbagai macam soal, ada yang kayak salah benar pernyataan, kemudian pilihan ganda ya A, B, C, D, kemudian juga nanti ada kayak kasus. Jadi nanti bisa langsung simak. Jadi total soal di sini ada 90 soal. Nanti per video saya bagi menjadi 15 soal kurang lebih ya, karena biar tidak terlalu panjang juga. Oke, langsung saja, mungkin langsung soal yang pertama. Oh iya, nanti mungkin hampir sama seperti yang sebelumnya ya. Jadi nanti saya kasih waktu 5 detik untuk teman-teman bisa berpikir sejenak jawabannya yang mana yang tepat. Beserta dengan dasar atau referensi saya memilih jawaban ini yang seperti apa. Jadi teman-teman nanti bisa komentar kalau misal ada yang salah atau ada yang mau masukkan ada masukan dari teman-teman. Oke, langsung saja ke soal yang pertama ya. Pada soal yang pertama, agen pengadaan adalah UKPBJ atau pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang atau jasa yang diberi kepercayaan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan. Nah, pernyataan ini apakah A benar, B salah? Kira-kira yang mana? Kita hitung mundur ya dari yang kelima. Jadi teman-teman harus ekstra teliti ya di sini. Nah, jawabannya adalah yang B, yang salah. Kenapa? Nah, pada pasal 1 angka 16 pada Perpres 12 tahun 2021, agen pengadaan adalah UKPBJ atau pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang atau jasa yang diberi kepercayaan oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah sebagai pihak pemberi kerja. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, jadi hampir mirip ya. Di sini perbedaannya adalah yang saya bold sama underline ini ya, perangkat daerah, sedangkan di sini pemerintah daerah. Jadi teman-teman harus ekstra teliti. Oke, next soal berikutnya. Nah, organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah lembaga yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Pernyataan ini apakah A benar, B salah? Kira-kira yang mana? Kita hitung mundur lagi. Awas, harus teliti ya teman-teman. Jawabannya yang B ya, yang salah ya. Nah, seharusnya organisasi kemasyarakat yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Jadi referensinya pada pasal 1 angka 24 ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, yang salah. Nah, ini lembaga ya yang didirikan, tapi yang benar adalah organisasi. Nah, ini hampir mirip. Ini harus hati-hati, harus ekstra teliti ya teman-teman. Oke. Soal yang ketiga, salah satu tujuan pengadaan barang atau jasa adalah untuk menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Nah, apakah pernyataan ini A benar, B salah? Kira-kira yang mana? Kita hitung mundur lagi ya. Kira-kira yang mana? Ya, benar ya. Dasarnya apa? Pasal 4 huruf A mengenai pengadaan barang atau jasa bertujuan untuk yang A, poin A, menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyediaan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Nah, ini pernyataannya kan sama nih ya. Salah satu tujuan pengadaan. Oke, selanjutnya.
Kemudian kebijakan pengadaan barang atau jasa, salah satunya adalah melaksanakan pengadaan barang atau jasa yang semakin dapat dipertanggungjawabkan, transparan, terbuka, atau kompetitif. Pernyataan di atas ini apakah A benar, B salah? Kira-kira yang mana? Ya, 5 detik kita hitung mundur. Yang teliti ya teman-teman. Nah, salah ya. Kenapa? Kebijakan pengadaan barang atau jasa salah satunya adalah melaksanakan pengadaan barang atau jasa yang lebih transparan, terbuka dan kompetitif ya. Nah, salah satunya adalah melaksanakan pengadaan. Nah, sesuai. Nah, referensinya di pasal 5 huruf B. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, yang salah ini ya. Oke, next. Nah, menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya atau HPS merupakan tugas tim perencana dalam penyelenggaraan swakelola. Apakah A benar pernyataan di atas atau B salah? Kira-kira yang mana? Hitung mundur lagi ya. Kira-kira yang mana? Harus teliti. Jawabannya yang B ya, salah. Jadi menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya merupakan tugas tim persiapan ya, bukan tim perencana ya, dalam penyelenggaraan swakelola. Jadi referensinya pasal 16 ayat 2. Jawaban yang paling tepat adalah yang B, yang salah ya, karena ini tim perencana sama tim persiapan bedanya. Nah, kemudian soal selanjutnya, salah satu tugas PPK dalam PBJ diantaranya melaksanakan konsolidasi PBJ, menetapkan pelaku usaha menjadi penyedia melalui tender atau seleksi, dan menetapkan surat penunjukan penyedia barang atau jasa. Kira-kira pernyataan di atas apakah A benar, B salah? Kita hitung mundur lagi. Iya, pastikan harus teliti teman-teman. Jawabannya salah ya, B. Jadi salah satu tugas PPK dalam PBJ diantaranya melaksanakan konsolidasi PBJ, menetapkan tim ahli atau tenaga ahli, dan menetapkan surat penunjukan penyedia barang atau jasa. Referensinya pasal 11 ayat 1 huruf A sampai huruf D dengan huruf M. Jadi teman-teman nanti bisa lihat pada pasal 1 ayat 1 ya, itu huruf A sampai M itu apa saja. Jadi apa namanya, bukan menetapkan pelaku tapi menetapkan tim ahli dan tenaga ahli ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah yang B, salah ya. Oke, next. Nah, pengguna anggaran atau PA menetapkan pemenang pemilihan atau penyedia untuk paket pengadaan barang senilai 145 miliar. Apakah pernyataan di atas ini benar atau salah? Kira-kira yang mana? Kita hitung lagi mundur. Kira-kira yang mana? Ya, benar ya. Pasal 9 huruf N Perpres PBJ, ini Perpres PBJ itu maksudnya yang Perpres 12 ya teman-teman. PA menetapkan pemenang pemilihan atau penyedia untuk metode pemilihan A. Tender atau penunjukan langsung, E. Purchasing untuk paket pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas 100 miliar ya. Jadi ini udah di atas 100 miliar. Jadi jawabannya tepat adalah yang A ya, yang benar ini ya. Oke, next. Nah, penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan penyedia dalam pelaksanaan kontrak hanya dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase dengan Dewan Sengketa Konstruksi, dan tidak dapat dilakukan penyelesaian melalui pengadilan. Apakah benar? Apakah salah? Nah, kira-kira yang mana? Yuk. Yang mana? Jawabannya yang tepat adalah yang B, ya salah. Karena apa? Nih yang saya garis bawahi sama bold ya. Penyelesaian kontrak antara PPK dan penyedia dalam pelaksanaan kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, Dewan Sengketa Konstruksi, dan penyelesaian melalui pengadilan. Nah, di sini poinnya yang tidak dapat ya kan. Jadi ini salah ya teman-teman. Jadi referensinya pada pasal 85 ayat 1 ya, mengenai penyelesaian sengketa kontrak. Jawaban yang tepat adalah yang B, salah. Oke, next. Dalam proses katalog, perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang menyampaikan dokumen atau keterangan palsu atau tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan di dalam dokumen pemilihan dikenakan sanksi daftar hitam selama 2 tahun. Nah, pernyataan ini benar apa salah? Apa tuh, B? Langsung saja kita hitung mundur. Kira-kira yang mana?
Jawabannya yang A ya, yang benar ya. Kenapa? Karena referensinya pada pasal 80 Perpres 12 2021. Dalam proses katalog, hal di atas digugurkan dalam pemilihan sanksi pencairan jaminan penawaran dan sanksi daftar hitam selama 2 tahun. Jadi jawabannya yang A ya, yang benar ya. Oke, next. Fungsi layanan pengadaan secara elektronik meliputi pengelolaan seluruh sistem informasi PBJ, keuangan dan infrastrukturnya, pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi PBJ, dan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan. Nah, pernyataan di atas ini apakah A benar, B salah? Kira-kira yang mana? Kita hitung mundur lagi, pastikan harus teliti teman-teman. Ya, yang B ya, salah. Kenapa? Fungsi layanan pengadaan secara elektronik meliputi pengelolaan seluruh sistem informasi PBJ dan infrastrukturnya, pelaksanaan registrasi, verifikasi pengguna seluruh sistem informasi PBJ, dan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan. Jadi referensinya di pada pasal 73 ayat 2 ya, dalam menyusun spesifikasi. Oke. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, yang salah ya. Oke, next. Nah, dalam penyusunan spesifikasi teknis atau KAK, kerangka acuan kerja, tidak dimungkinkan penyebutan merek terhadap komponen barang atau jasa. Apakah benar? Apakah salah? Kira-kira yang mana? Kita hitung mundur. Kira-kira yang mana? Nah, salah ya. Dalam penyusunan spesifikasi teknis atau KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap komponen, barang atau jasa. Ini pada modul 5 perencanaan PBJ. Next saya share materinya mengenai modulnya. Referensinya pada pasal 19 ayat 2 Perpres 12 tahun 2021. Jadi mengenai dalam penyusunan spesifikasi teknis. Jawaban yang tepat adalah yang B, yang salah ya. Oke, next. Konsolidasi dan pemaketan pengadaan barang atau jasa merupakan perencanaan melalui penyedia. Konsolidasi tidak dilakukan pada cara swakelola. Apakah benar atau salah kira-kira? Kita hitung mundur. Nah, yang mana teman-teman? Nah, yang A ya, yang benar. Kenapa? Pada modul 5, perencanaan PBJ atau perencanaan PBJ melalui swakelola terdiri dari A. Penetapan tipe swakelola, B. Penyusunan spek atau KAK, C. Penyusunan rencana anggaran. Nah, kalau referensi sesuai pasal itu di pasal 18 ayat 5 ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, benar. Oke. Pengumuman tahap pemilihan penyedia dilakukan melalui aplikasi informasi sistem informasi rencana umum pengadaan atau SIRUP ya. Benar apa salah? Kita hitung mundur. SIRUP bukan sirup marjan ya, atau apa ya? Ini aplikasi. Nah, salah. Kenapa salah? Pengumuman rencana umum pengadaan atau RUP dilakukan melalui aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan ya. Bedanya di mana nih? Tahap pemilihan. Nah, ini pengumuman tahap pemilihan. Ini sedangkan ini pengumuman rencana umum pengadaan, baru rencana ya. Oke, bedanya di situ. Jadi jawabannya salah. Oke, next. Ketentuan kontrak tahun jamak yaitu pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun anggaran dan paling lama 3 tahun anggaran. Benar atau salah kira-kira? Kita mundur lagi ya. Jawaban yang tepat adalah yang A, benar. Kenapa? Nah, referensinya pada pasal 27 ayat 12, kontrak tahun jamak merupakan kontrak pengadaan barang atau jasa yang membebani lebih dari 1 tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, next. Untuk soal terakhir di video ini, besaran nilai jaminan pelaksana untuk pekerjaan terintegrasi untuk nilai penawaran di bawah 80% dari pagu anggaran, besar jaminan pelaksanaan ialah sebesar 5% dari nilai harga sendiri atau HPS ya. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Kira-kira yang mana? Kita hitung mundur lagi. Kira-kira yang mana? Jawaban yang tepat? Yang B ya, salah. Kenapa salah? Besaran nilai jaminan pelaksanaan untuk pekerjaan terintegrasi. Ya, cari mana nih? Jadi kata kuncinya di sini ya.
tricky-nya di sini. Untuk nilai penawaran di bawah 80% dari nilai pagu anggaran, besar jaminan pelaksanaan ialah sebesar 5% dari nilai pagu anggaran. Jadi pada modul 6, referensi untuk pasalnya ada di 33 ayat 4 ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang B. Salah, oke? Oke, selanjutnya. Nah, untuk video ini saya cukupkan 15 soal agar tidak bosan juga. Untuk next video nanti teman-teman bisa cek di kolom deskripsi di bawah. Kalau enggak, lihat di playlist ya, di playlist soal PBJ dasar, atau enggak soal nanti ada dua, PBJ dasar sama untuk gambaran untuk SKB CAT. Jadi hampir sama, jadi nggak ada salahnya untuk mempelajari semua. Jadi bagi teman-teman, kalau jika ini bermanfaat, monggo silahkan di like, di share, atau di subscribe. Jangan lupa pencet yang ada tanda loncengnya ya. Itu sudah salah satu menjadi motivasi saya untuk sharing lebih banyak lagi ke depan, dan semoga lebih banyak bermanfaat bagi teman-teman yang akan menjalankan mungkin ujian SKB atau ujian sertifikasi dasar, atau bahkan teman-teman yang penyedia lah, atau teman-teman yang ingin belajar mengenai PBJ tentunya khususnya di Indonesia ini. Oke. Cukup sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih sudah nonton sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.